Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Setiawan dari Ekonomi Syariah 5D Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mencoba membuat data pengolahan dari data angket, di mana data angket ini seperti dalam bentuk populasi, dan data angket ini ada sebuah 60 responden. Kemudian dari data ini ada dua variabel X, di mana statusnya sebagai motivasi variabel, dan variabel Y sebagai variabel terikat. Jadi variabel X itu independen, kemudian dan sebaliknya independennya. Kemudian dari variabel X nya kita sudah mendapatkan data angketnya. Dalam populasi ini ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pertanyaan yang responden 1 telah menjawabnya dalam bentuk angka-angka. Dan yang keduanya itu variabel Y atau variabel independennya, yaitu di sini disiplin kerja, di mana ada ada 8. Jadi total pertanyaan dari dua variabel ini ada 12 pertanyaan. Dari data ini kita ketik di program Excel untuk mengetahui bahwa data ini termasuk data dalam kategori apakah dalam data normalitas atau tidak. Kita uji coba ke program SPSS nya menggunakan Excel sebagai data rujukan awal. Baik, lanjut ya. Di sini sudah ada data yang sudah dibentuk yang akan kita olah. Awalnya bagaimana cara mengolahnya, yaitu dalam data SPSS nya ya. Ini ada 60 responden. Kemudian kita bikin variabel Q, kita ketik di sini kategorinya ada X dan Y. Kemudian ada ketik number array, baris yang ketiga. Nanti bisa kita atur sendiri lebarnya. Nah, desimalnya kita atur sebagai 0. Nah, di labelnya itu X motivasi atau motivasi kerja. Kenapa seperti itu? Karena variabel X nya itu motivasi kerja, variabel yang bebas. Pengaruh motivasi kerja kepada kedisiplinan karyawan. Nanti kita uji cobakan mempengaruhi antara motivasi kerja. Di dalamnya ada stimulannya yang untuk memicu apakah suatu motivasi kerja apakah berpengaruh dengan kedisiplinan, menambah semangat atau tidak dari motivasi kerja itu. Variabel terikat dari mana?
terikat dengan motivasi variabel terikatnya. Selanjutnya kita lihat dalam seperti ini. Kita lihat dalam data view. Ada residuis ya. Residus 1 ini kita abaikan. Kita tinggal copy paste aja data X dan Y dari masing-masing variabel itu ada pada skor awal. Munculkan data dari data angket ini. Ya, ini motivasi kerja X. Kita kopikan semuanya sampai ke bawah sampai 60 responden. Kemudian dilihat itu dari sini. Setelah di copy paste, kemudian kita lihat di bagaimana cara pengolahan di analyze, kemudian ke regression. Nah, di regression kita cari, pilih ke linear. Kemudian dari linear kita cari yang mana yang termasuk independen dan dependen, variabel yang bebas dan terikat. Ada pengaruh dari variabel X. Variabel X itu kan motivasi, itu variabel independen. Kemudian dependennya itu disiplin kerja. Kemudian klik ya, kemudian langkah berikutnya muncul linear program, muncul tabel seperti itu. Setelah itu kita save ya, kita save. Nah, dari save ini kita perhatikan ada residual, kemudian kita pilih apps yang pertama, unstandarized. Lanjut, continue ya. Ini hasil uji coba itu ada di bagian output SPSS. Nanti bisa lihat sendiri teman-teman semua ya. Sebentar ya, ini dia tabel. Nah, ANOVA regression, nilai dari SUG nya signifikan atau tidaknya itu syaratnya yaitu nilainya di atas 0,05. Kita belum uji cobakan. Selanjutnya ada pengujian selanjutnya dengan tes variabel list. Nah, kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Data yang diolah tadi keluar semua satu ini. Kemudian kita klik analyze lagi. Kemudian parametric, non parametric tools, kemudian pilih legacy, pilih dialog, one sample ya, klik one sample ya. Nanti kemudian muncul layar seperti ini.
Ya, dari hasil non parametrik ini bisa ditemukan adanya tabel ANOVA baru. Kita fokus ke bagian subtitlenya, bagian 200 tailorednya. Ketentuan dari data ini termasuk data atau tidak. Dari pengujian hasil ini itu ketentuan dari SPSS nya itu kalau datanya itu disitu lebih dari 0,05, ternyata di sini di pembacaan ANOVA itu nilainya itu dari dua variabel yang kita ujikan satu sama lainnya itu adanya keterikatan, adanya pengaruh melebihi dari 0,05 lebih besar. Dari data ini, data yang dianggap sebagai data yang normalitas. Oke, nah ini data yang sebelumnya ya. Ada ANOVA yang pertama, ada ANOVA yang kedua ya. Ini demikian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang tanyakan bisa komentar di bawah. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.